Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Triana dari Prodi PAI akan menjawab soal-soal UTS. Yang pertama yaitu jelaskan konsep ilmu dalam Islam. Ilmu dalam pandangan Islam mempunyai peranan yang sangat besar dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Islam identik dengan ilmu. Ilmu adalah Islam, Islam adalah ilmu. Islam menjadikan ilmu pengetahuan sebagai syarat dan tujuannya. Islam sangat memuji orang-orang yang tekun dalam mempelajari pengetahuan, menjadikan mereka wali dan sahabat Allah Subhanahu wa taala, serta menempatkan nilai derajatnya di atas nilai-nilai syuhada. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan pandangan Islam tentang manusia beserta unsur-unsurnya. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Unsur-unsur manusia yaitu manusia terdiri dari jasad, ruh, akal, kolbu, serta nafsu. Nafsu sendiri terdiri dari 3 yaitu nafsul mutmainah, nafsul lawwamah, nafsul amarah bisu'. Nafsul mutmainah yaitu nafsu yang membawa kita kepada ketenangan. Nafsul lawwamah yaitu nafsu yang mendorong kepada kebaikan. Sedangkan nafsul amarah bisu' yaitu nafsu yang mendorong kita kepada suatu keburukan. Kemudian kolbu itu terdiri dari 3 yaitu kolbu salim, kolbu marid, dan kolbu mayit. Kolbu salim yaitu kolbu yang selamat atau kolbu yang sehat. Kemudian kolbu mayit yaitu kolbu yang mati. Yang terakhir yaitu kolbu marid yaitu kolbu yang sakit. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan masalah-masalah yang ada dalam pendidikan. Yang kita sering temui adalah yaitu kurangnya penerapan adab dalam setiap pembelajaran atau dalam setiap pendidikan. Yang kedua yaitu tidak samanya antara kurikulum dengan penerapannya di sekolah. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan konsep adab dalam Islam. Adab secara bahasa yaitu melatih disiplin, memperbaiki, mengambil tindakan, beradab, sopan, berbudi baik, dan mengikuti jejak akhlaknya Rasulullah SAW. Adab juga memiliki peranan yang penting dalam Islam. Tanpa adanya adab, dunia pendidikan berjalan tanpa adanya ruh dan makna. Kemudian akan hilangnya keberkahan setiap pembelajaran atau hilangnya keberkahan dalam segalanya. Pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan perbedaan antara tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Tarbiyah yaitu makna dasarnya tumbuh, berkembang, atau proses transformasi ilmu, pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik agar memahami dan menyadari. Kemudian ta'lim yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan. Sedangkan ta'dib yaitu mengajarkan adab, sopan santun, budi pekerti yang baik, dan akhlak serta etika yang baik. Pertanyaan yang keenam yaitu jelaskan definisi pengertian pendidikan Islam dan pendidikan Islami. Pendidikan yaitu kegiatan yang dilakukan Nabi untuk menyampaikan ajaran Islam, memberi contoh, melatih keterampilan, memberi motivasi, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide. Kemudian pendidikan Islam yaitu bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Kemudian pendidikan Islamisasi.
yaitu pendidikan yang benar-benar menerapkan segala sesuatu aspek pembelajaran dengan hukum-hukum ajaran Islam, baik dari kurikulum, tempat mengajar yang terpisah antara pelajar laki-laki dan perempuan. Pertanyaan yang ketujuh yaitu jelaskan yang dimaksud dengan sekularisme ilmu atau kemungkaran ilmu. Jadi, sekularisme adalah suatu paham atau ideologi yang memisahkan antara ilmu dan agama. Jadi tidak ada terkaitannya ketika pembelajaran tentang suatu ilmu tidak ada kaitannya dengan agama. Misalnya ketika belajar sains itu belajar tentang segala sesuatu yang ada di dunia, namun tidak dikaitkan dengan ajaran Islam seperti itu. Pertanyaan yang kedelapan yaitu jelaskan adab terhadap ilmu. Yang pertama yaitu memuliakan ilmu dengan baik, mengamalkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, menjaga dan selalu mengulang-ulang ilmu yang dimiliki. Kemudian selalu membenarkan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu. Selalu rendah diri ketika menuntut ilmu. Pertanyaan yang ke-9 yaitu jelaskan mengapa perlu dilakukan islamisasi ilmu pendidikan. Karena dalam rangka untuk membangun peradaban Islam, mengembalikan ilmu pengetahuan saat ini yang relevan atau yang benar, agar ilmu pendidikan Islam tidak ada unsur komponen dari pendidikan Barat, sehingga dalam pendidikan untuk mengembangkan kepribadian manusia yang sebenar-benarnya, kemudian bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang ke-10 yaitu jelaskan perbedaan konsep pendidikan Barat dengan pendidikan Islam. Konsep pendidikan Barat terdiri dari 4, yaitu sekularisme atau paham yang memisahkan antara ilmu dengan agama. Kemudian liberalisme, yaitu bebas melakukan apapun namun merujuk kepada ilmu. Pragmati, yaitu bersifat sementara atau belajar ilmu hanya untuk mencapai cita-cita saja. Kemudian materialisme, yaitu pendidikan hanya sebatas materi. Mereka hanya bertujuan kepada satu tujuan, yaitu hasil nilai pelajaran yang baik. Sedangkan konsep pendidikan Islam yaitu tarbiyah, mengajarkan dan memelihara fitrah, memberi pengajaran atau pendidikan yang baik. Kemudian ta'lim, mengajarkan ilmu pengetahuan. Kemudian ta'dib, yaitu mengajarkan suatu adab, sopan santun, budi pekerti, etika dan akhlak. Demikian jawaban-jawaban dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.